Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Cory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kisah cinta Krisdayanti Raul Lemos dan kisah cinta Anang Ashanty. Serangkaian momen menuju pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar membuat kita jadi melirik kembali kisah asmara kedua orang tua Aurel yang dulu cukup sensasional. Seperti kita tahu, orang tua kandung Aurel, Anang Hermansyah dan Krisdayanti telah bercerai sejak tahun 2009. Dan kini masing-masing sudah punya pasangan baru, Krisdayanti dengan Raul Lemos dan Anang dengan Ashanty. Bagaimana kisahnya? Berikut Tagar rangkum dari berbagai sumber. Sebelum Krisdayanti dan Raul Lemos akhirnya menikah, perjalanan cinta mereka diwarnai berbagai isu tak sedap. Saat itu, KD masih berstatus sebagai istri penyanyi Anang Hermansyah, dan ia dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria. Namun, gosip itu terus dibantah oleh KD. Isu perselingkuhan KD semakin diperkuat dengan kabar keretakan rumah tangganya bersama Anang, sampai akhirnya mereka resmi bercerai pada 2009. Setelah cerai, KD mulai menunjukkan kedekatannya dengan Raul Lemos. Namun saat itu, Krisdayanti menyebut hubungannya dengan Raul tidak ada kaitannya dengan perceraian dia dengan Anang. Saat menjalin hubungan dengan KD, Raul mengaku sebagai duda. Padahal saat itu, Raul masih berstatus suami Silvalai Nur Atalia atau Atta. Hubungan KD dan Raul semakin serius dan mulai merencanakan pernikahan. Sampai akhirnya KD sadar bahwa ia telah ditipu. Bukannya menyudahi, di hadapan awak media KD malah mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan Raul. KD kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hubungan mereka. Lalu, Raul Lemos dan istrinya Atta memilih bercerai. Dan Raul pun menikahi Krisdayanti pada Maret 2011. Mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos. Raul Lemos adalah seorang pengusaha sukses asal Timor Leste. Perusahaannya bergerak di bidang kontraktor, perdagangan, dan pemasokan. Sebelum sukses seperti sekarang, Raul pernah menjadi tukang tahu keliling. Nama Raul Lemos mulai dikenal publik ketika ia resmi menikahi diva Indonesia, Krisdayanti. Namun setelah beberapa lama namanya mencuat, image Raul Lemos yang disebut sebagai sosok bergelimang harta kemudian dipatahkan oleh pernyataan salah satu temannya bernama Eurico Guterres, bahwa sebenarnya Raul hanyalah pengusaha biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Bahkan mantan istri dan anak-anaknya dulu tidak tinggal di rumah mewah, melainkan hanya kontrakan biasa. Pada Juli 2011, Raul Lemos sempat terlibat kasus kekerasan dengan salah satu wartawan bernama Makmun. Akibat emosi yang meluap, Raul pun nekat mencekik wartawan tersebut dan membuat ia harus berurusan dengan polisi. Akhirnya, Raul Lemos dan KD menyatakan ungkapan maaf secara khusus kepada wartawan tersebut. Sedangkan Krisdayanti yang lahir pada 24 Maret 1975 sudah gemar menyanyi dari kecil. Ia juga pernah menjadi finalis Gadis Sampul 1991. Kemudian pada tahun 1992, KD mengikuti kompetisi menyanyi tingkat Asia, yaitu Asia Bagus di Jepang. Dan setelah memenangkan ajang tersebut, KD merilis album kompilasi The Best of Asia Bagus. Sejak saat itu, namanya semakin terkenal di mancanegara, bahkan sampai meraih penghargaan Anugerah Industri Musik atas perilisan album Sayang di Malaysia. KD juga pernah bergabung dalam grup trio, yaitu 3 diva bersama Titi DJ dan Ruth Sahanaya. Namun kini Krisdayanti lebih disibukkan dengan kegiatannya sebagai anggota DPR. Ia lolos ke Senayan lewat daerah pemilihan 5 Jatim dari fraksi Partai PDI Perjuangan.
Kini kita beralih ke kisah Anang Hermansyah dan Ashanty yang dipertemukan sekitar tahun 2011 lewat lagu duet berjudul Jodohku. Saat itu Ashanty baru sebatas menganggap Anang sebagai teman duetnya. Tapi karena kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin sering bersama, dan Ashanty pun mulai dekat dengan dua anak Anang, yaitu Azriel dan Aurel. Menurut Ashanty, kesan pertama dia melihat Aurel dan Azriel ketika baru menjadi rekan duet Anang adalah rasa kasihan. Muncul rasa iba ketika Ashanty melihat Aurel dan Azriel sering ditinggal bekerja oleh ayahnya. Sebelum memutuskan menikah, Ashanty juga banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekatnya karena menikahi duda dua anak. Namun Ashanty yakin dengan pilihannya itu, karena ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan. Tapi ternyata kisah cinta pasangan beda usia sekitar 15 tahun ini tidak selalu mulus seperti yang terlihat. Tak lama setelah menikah, Ashanty ternyata sempat ingin bercerai, karena dia masih terkejut dengan kehidupan pernikahan, dan ditambah lagi saat itu mereka juga masih tinggal di ruko. Lalu Ashanty sadar bahwa apa yang membuatnya bisa bertahan adalah perasaan saling mencintai. 2 tahun setelah menikah, pasangan ini kedatangan anggota keluarga baru. Pada 2014 lahirlah Arsy, dan kemudian pada 2016 lahir lagi anak kedua mereka, Arsya Hermansyah. Di awal pernikahan, mereka juga sempat dilanda kesulitan perekonomian karena tawaran manggung tidak seramai yang dulu. Hingga akhirnya Ashanty memutar otak dan mulai menggeluti dunia bisnis, mulai dari restoran ayam hingga kue dan juga bisnis lainnya. Anang Hermansyah adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga politikus. Ia terjun ke ranah politik dan pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional periode 2014 sampai 2019. Pria kelahiran 18 Maret 1969 ini memiliki 4 anak, yaitu Aurel, Azriel, Arsy, dan Arsya. Pada 2011, Anang sempat berduet dengan Syahrini dalam Separuh Jiwaku Pergi, dan juga sejumlah lagu lainnya. Terakhir, ia berduet dengan Ashanty yang kemudian menjadi istrinya sampai sekarang. Pria asal Jember, Jawa Timur ini juga menjadi pencipta lagu sekaligus produser untuk beberapa penyanyi Indonesia. Bahkan ia juga sempat menjadi produser film berjudul Susahnya Jadi Perawan yang saat itu dibintangi oleh Restu Sinaga, Nova Eliza, dan juga beberapa artis lainnya. Sedangkan Ashanty sudah memulai karir menyanyi sejak 2009. Tapi namanya mulai melejit setelah berduet dengan Anang. Keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi sempat ditentang oleh sang kakek, karena kakeknya adalah seorang diplomat dan ayahnya adalah staf internasional PBB. Ashanty lahir di Jakarta pada 4 November 1984 dengan nama lengkap Ashanty Siddiq Hasnoputro. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini juga merupakan adik ipar dari penyanyi dangdut Liza Natalia. Ashanty adalah lulusan Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Ia juga pernah mengikuti kontes Abang dan None 2001 dan berhasil menjadi none favorit mewakili daerah Jakarta Utara. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang kisah cinta Krisdayanti Raul Lemos dan kisah cinta Anang Ashanty. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.